Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang strategi mengatasi permasalahan di bidang ideologi. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi merupakan suatu ancaman yang dapat mempengaruhi pemikiran atau pandangan masyarakat terhadap ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Apabila ancaman ini dibiarkan, maka akan menghambat terwujudnya integrasi nasional. Salah satu contoh ancaman integrasi nasional adalah munculnya gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Permasalahan terorisme, globalisasi, disintegrasi negara, agama, dan korupsi. Ya, para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan Pancasila, para pendiri bangsa meyakini Indonesia akan memiliki pondasi yang kuat dan pegangan dalam hidup bernegara. Anchor CNN Indonesia Reinhard Sirait punya penjelasan seputar Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus dipahami dan juga diamalkan oleh seluruh warga negara, terutama generasi muda masa kini. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang digambarkan dengan seekor burung Garuda yang menoleh ke kanan. Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dan diresmikan pada 11 Februari 1950 saat berlangsungnya sidang Kabinet Indonesia Serikat. Garuda Pancasila terdiri atas 3 komponen utama, yaitu burung Garuda, perisai, dan pita putih. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan ada 45 helai bulu di leher. Perisai yang dikalungkan burung Garuda melambangkan pertahanan Indonesia. Perisai mengandung 5 buah simbol yang masing-masing melambangkan sila-sila dari dasar negara Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan sebuah bintang emas bersudut 5. Bintang emas ini diartikan sebagai sebuah cahaya layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dan sila kedua dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil. Ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Gelang persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang lingkaran menggambarkan wanita. Dan sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon berukuran besar, berakar tunggal panjang yang tumbuh ke dalam tanah ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Banyaknya akar yang bergelantungan dari ranting-ranting pohon mencerminkan Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dan sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Banteng dikenal sebagai hewan yang suka berkumpul. Ini menggambarkan manusia dalam pengambilan sebuah keputusan harus dilakukan dengan musyawarah secara bersama-sama. Dan yang terakhir, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan juga sandang yang merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia yang harus terpenuhi tanpa melihat status maupun kedudukannya. Dan pada bagian bawah terdapat pita putih yang dicengkram bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kata Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari kitab Sutta Soma karangan seorang pujangga Majapahit, Empu Tantular. Kata tersebut bermakna persatuan dan kesatuan nusa dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, bangsa, suku, ras, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama. Garuda Pancasila sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Sudah seharusnya kita, bangsa Indonesia, bisa memahami filosofi Garuda Pancasila dengan baik agar keutuhan dan persatuan bangsa dapat terjaga. Cara-cara yang dilakukan: mendukung pengembangan politik yang demokratis, memberikan pengetahuan politik terhadap masyarakat sipil, memerintahkan segenap lembaga politik dalam negeri untuk menjalankan fungsi serta perannya secara benar, menjalankan pemerintahan yang bersih, adil, dan berwibawa untuk memperkuat kepercayaan rakyat dan memperkuat persatuan bangsa, memperkuat kedudukan Indonesia di mata hukum dan politik internasional, menegakkan supremasi hukum.
Selanjutnya adalah contoh. Yang pertama ada Marxisme, adalah suatu paham yang mengakar pada pemikiran tokoh bernama Karl Marx. Paham ini berkaitan dengan sistem ekonomi, politik, dan sosial. Cakupan Marxisme adalah materialis, dialektis, dan juga materialis historis serta penerapannya pada aspek sosial. Marxisme dilarang di Indonesia karena paham ini mengakar pada pemikiran Karl Marx yang diketahui syarat dengan muatan ateisme. Yang kedua ada Leninisme, adalah paham yang mengakar pada Marxisme. Oleh sebab itu, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Leninisme pada dasarnya adalah pengaplikasian pemikiran Karl Marx pada politik praktis oleh Lenin. Paham ini menekankan pada pencapaian demokrasi langsung oleh kediktatoran proletariat dan dianggap sebagai awal dari sosialisme. Pemerintah ingin TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme tercantum sebagai konsideran dalam Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP. Melalui Menko Polhukam Mahfud MD, pemerintah mengatakan pencantuman aturan itu berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Mahfud mengatakan pemerintah tidak setuju membahas Pancasila tanpa berpedoman pada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, yaitu tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, di mana Mahfud MD menambahkan Pancasila itu terdiri dari 5 sila yang merupakan satu kesatuan makna. Pancasila juga dimaknai dalam satu tarikan nafas yang tidak bisa dipisah, dikurangi, apalagi diperas. Mahfud juga mengatakan DPR dan juga pemerintah telah sepakat untuk membuka opsi pembahasan dengan seluas-luasnya sehingga seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya. Di dalam rancangan undang-undang ini menyatakan seperti disampaikan oleh Bu Puan tadi, kalau kita bicara pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila, TAP MPRS nomor 25 66 itu harus menjadi pijakannya, salah satu pijakan pentingnya. Itu ada di dalam RUU ini menjadi menimbang butir 2 sesudah Undang-Undang Dasar 1945, menimbangnya butir 2 itu TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Yang kedua, rumusan Pancasila kita kembali apa yang dulu dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu Pancasila yang sekarang tertuang di dalam pembukaan dengan 5 sila dalam satu kesatuan makna dan satu tarikan nafas pemahaman. Nah, ini adalah satu sumbangsaran dari pemerintah kepada DPR. Dan tadi kami bersepakat ini akan dibuka seluas-luasnya masyarakat yang ingin berpartisipasi membahasnya. Itu adalah paham politik yang mengakar pada ajaran Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Paham ini menghendaki penghapus hak milik perseorangan. Hak perorangan yang dihapus tersebut akan diganti dengan hak milik bersama yang diatur dengan dikontrol secara penuh oleh negara. Kalau neoliberalisme adalah penyempurnaan atas teori tindakan liberalisme, sosialisme yang menjunjung kebebasan individu. Pendekat dalam ekonomi neoliberal ialah materialistik ilmu ekonomi dengan harapan keadaan ekonomi akan menjadi statis. Keadaan pasar dilihat dari harga dan komoditas yang terjual. Contoh selanjutnya adalah yang pertama, lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa yaitu Pancasila. Yang kedua, memunculkan berbagai gerakan separatis karena adanya perbedaan ideologi. Dan yang ketiga adalah rusaknya etika dan moral bangsa karena sikap serta perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila. Kesimpulannya, dengan melihat penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa ideologi komunisme yang diusung PKI dan ideologi yang menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia yang diusung DI atau TEI adalah ancaman dalam bidang ideologi bangsa. Sekian dari kelompok 1, terima kasih.